Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Untuk yang kelas 10 yang belum UAS atau belum PAS atau sedang dalam persiapan, silakan merapat. Kita akan membahas PAS atau UAS Fisika SMA kelas 10 semester 1. Ya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Klik like, subscribe, and share. Kita mulai dari nomor 1, ya. Para ilmuwan, ya, menggunakan berbagai prosedur empirik dan prosedur analitik dalam usaha mereka untuk memahami alam semesta ini. Makna dari kata prosedur di atas adalah sebelum prosedur ini dulu, apa itu empirik? Empirik itu adalah prosedur pengamatan. Jadi kita memandang alam semesta ini dari apa yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita, itu empiris. Ya, analitik lebih pada analisa matematisnya. Ya, dalam usaha untuk memahami alam. Ya, makna kata prosedur itu adalah bisa diartikan langkah-langkah kerja atau proses kerja, ya. Jadi namanya prosedur itu runtut dari A, B, C, D atau 1, 2, 3 secara runtut dan ilmiah, ya. Jadi proses kerja yang ilmiah lebih lengkapnya. Kalau proses ilmiah kurang pas justru. Jadi proses kerja ya yang berdasarkan pada metode ilmiah seperti itu ya. Jadi prosedur sendiri maknanya adalah proses kerja. Urutan metode ilmiah setelah merumuskan masalah, ya. Jadi pertama yang kita lakukan ini adalah merumuskan masalah. Ini pertama, ya. Kemudian setelah merumuskan masalah, sebenarnya sebelum merumuskan masalah itu ya mencari masalah, ya. Pertama mencari masalah atau merumuskan masalah, ya. Kemudian mengumpulkan data. Ya, setelah merumuskan masalah, masalahnya apa sih? Misalnya kenapa para anak remaja suka gadget, nah, misalnya gitu ya, sehingga jam belajarnya berkurang. Nah, itu adalah masalah. Terus kemudian mengumpulkan data, apa sih yang mereka lihat? Oh, ternyata sosmed, ternyata macam-macam ya. Jadi setelah merumuskan masalah itu adalah observasi awal. Ya, ini nomor 1 berarti ya. Merumuskan masalah, yang kedua itu observasi. Jadi melakukan pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, kemudian kita bisa langsung mengumpulkan data. Ya, jadi observasi awal dan pengumpulan data ini bisa kita lakukan berbarengan. Karena ini dipisah ya, ini anggap aja nomor 3. Ya. Kemudian baru melakukan hipotesis. Dari data-data yang ada ini kita analisa. Ya, oh ternyata ngegame atau mungkin sosmed atau mereka itu kesepian karena masalah yang khas di urban ya. Jadi banyak orang tapi tambah kesepian. Nah, seperti itu kan datanya kita tidak tahu. Kita kumpulkan, habis itu kita analisa, baru kita mengajukan hipotesis nomor 4 setelah data-data terkumpul. Nah, setelah hipotesis kita tarik ya, hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Ya. Nah, dugaan ini harus berdasarkan data-data. Ya, enggak boleh ngelamun terus tiba-tiba menduga, enggak boleh ya. Kita masyarakat ilmiah dugaannya pun harus berdasarkan data. Lah, untuk membuktikan dugaan ini kita melakukan eksperimen. Ini yang nomor 5. Ya, setelah eksperimen dilakukan baru kita bisa menarik kesimpulan untuk nomor 6. Jadi setelah merumuskan masalah atau mencari masalah itu kita bisa observasi awal yang E. Ya, observasi itu kita bisa melihat secara visual. Ya, nah, kalau pengumpulan data ini observasi yang lebih serius ya, misalnya studi literatur, tanya ahli ya, dan lain-lain. Ini observasi ini bisa kita artikan pengamatan. Oke. Nomor 3, suatu kondisi di mana atau kapan ya
kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Ini adalah lawan dari bahaya atau danger. Merupakan pengertian dari apa ini? Suatu kondisi di mana dan kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat memadai. Memadai mungkin ya. Ini adalah lawan dari bahaya. Dikendalikan lawan dari danger intinya gitu ya. Ini adalah lawan dari bahaya, merupakan pengertian dari, kalau dangernya sendiri adalah apa ya? Danger ini adalah bahaya. Jadi lawan dari bahaya ya keamanan ya. Bukan alat pelindung diri, kesehatan, kepedulian, kebersihan. Danger ini lawannya keamanan. Nah, ini kok mirip seperti TPA. Ya sudah, nomor 3A gitu aja ya. Atau di sini kapan bahaya dikendalikan ini termasuk dalam program safety. Ya. Safety itu kan keamanan, ya, safe. Oke. Nomor 4. Salah satu manfaat ilmu fisika di bidang telekomunikasi ya adalah kereta listrik ini transportasi. Kalau motor listrik juga bisa transportasi, bisa, terus bisa juga alat-alat rumah tangga yang berputar ya, bisa untuk industri atau mungkin kipas angin dan lain-lain ya. Mungkin motor listrik lebih ke industri ya, dan rumah tangga ya. Telepon genggam lah ini baru. Telepon genggam atau HP, handphone atau smartphone itu dan lain-lain ya. Intinya ini adalah berkat ilmu fisika ya. Di situ untuk mengirimkan gambar, mengirimkan suara itu pakai listrik ya, dalam bentuk gelombang. Gelombang nanti diolah menjadi digital dan seterusnya. Nomor 5, peran fisika dalam mengembangkan nuklir sebagai bahan energi alternatif masuk ke dalam bidang, ya termasuk bidang energi lah ya. Nah, di sini clue-nya sudah ada, energi alternatif. Ya sudah, kita lanjut saja. Ya, peran fisika dalam pengembangan nuklir di bidang energi. Dimensi dari daya. Daya itu disimbolkan P ya, adalah F per A. F sendiri adalah massa kali percepatan. Kalau A adalah ini meter A meter kali meter. Jadi massa dan massa di sini beda ya. Jadi ini saya kasih massa agak besar aja, ini massa kecil. Ini adalah meter. Ya. Jadi ini biar tidak bingung ini M ini langsung saja kilogram ya. Kalau percepatan adalah meter per second kuadrat ya. Dibagi ini meter kuadrat luas ya. Meter kali meter ini meter kuadrat. Jadi kalau kita sederhanakan ini akan menjadi kilogram, meter dibagi meter kuadrat tinggal sepermeter ya, dikali 1 per S kuadrat ya, tetap. Nah, kita akan cari dimensinya ya. Ini sama dengan kilogram itu M besar. Ya. Kalau meter ini adalah L. Ini adalah L. Kalau waktu adalah T kuadrat. Kalau kita taruh di atas M L-1 T-2. Ya, jadi kalau ditaruh di atas pangkatnya berubah menjadi minus. Kalau tidak ada pangkat berarti pangkatnya 1, ya. Jadi ini pangkatnya 2 menjadi minus. ML pangkat min 1, T pangkat min 2, yang benar adalah yang B. Ya. Kemudian hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti diperlihatkan pada gambar berikut adalah, ini kita lihat di sini 2, di sini 3, berarti di sini 2,5, 2,5, 2,6, 2,7, berarti kita tulis saja 2,7, kita zoom biar enak. Nah, 2,7, kemudian di bawah ini yang berhimpitan dengan nonius berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelihatannya 6 ini ya, berhimpitan. Jadi 2,7 kita tambahkan 6 di sini. Ya, kita kecilkan lagi. Jadi 2,76 adalah jawabannya. Kita ke ataskan sedikit, 2,76 jawabannya yang A. Oke.
Sekarang yang bawah di sini mikrometer skrup. Di sini 0, 1, 2, 3, di sini tidak ada, berarti 3, koma. Ya, nah, komanya ada di sini. Kita zoom. Nah, biar besar. Nah, kita zoom sedikit ya. Nah, ini 20, 21 berarti ini adalah 22. Jadi tinggal nambahkan aja 3,22. Oke, kita kalau sudah melewati 3,5 ya 3,5 terus 5-nya tambah 22, misalnya melewati 3,5, tapi bukan ini ya. Ini kan 3 kok enggak ada 0,5-nya, garis bawahnya belum ini ya. Jadi 3,22 berarti jawabannya yang A. Persentase kesalahan dari pengukuran 2,5. Kalau kita menggunakan alat ukur menghasilkan 2,5, jadi skala terkecil adalah 0,1 berarti. Skala terkecil adalah 0,1. Terus kesalahan mutlak ya adalah setengah dari pengukuran terkecil. Kesalahan mutlak ya ini adalah setengah dikali 0,1. Ya, jadi ini setengah adalah 0,5. Ya, 0,5 dikalikan 0,1, 0,05. Nah, kemudian kesalahan reaktif, ya, kesalahan reaktif ini adalah sama dengan kesalahan mutlak ini, ya, dikalikan dengan dibagi hasil atau salah reaktif SR gitu ya, bukan KR. SR salah reaktif adalah hasil pengukuran ini, salah mutlak ini dibagi hasil pengukuran 0,05 dibagi hasil pengukurannya adalah 0,25. Nah, ini akan sama dengan 0,02. 0,02. Yang ditanya adalah persentase. Kalau mau jadikan persentase dikalikan 100%. Ya. Kalau 0,02 dikalikan 100%, persen artinya kan 1/100 ya, 100/100 kan 1. Ya, penyataannya dalam seperti ini. Jadi ini bisa menjadi 2%. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 10. Pengukuran panjang benda diperoleh hasil pengukuran seperti ini. Ya, banyaknya angka penting, hasil pengukuran tersebut adalah setiap angka 0 ya, di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 setelah koma ya atau sebelum koma, angka 0 sebelum angka tidak 0 ya. Angka 0 sebelum angka tidak 0 ini bukan angka penting. Tapi angka 0 setelah angka tidak 0 ini angka penting. Jadi angka pentingnya ini adalah ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Yang C. Sekali lagi ya, semua angka yang tidak 0 itu adalah angka penting. Angka 0 sebelum angka yang tidak 0 itu bukan angka penting. Tapi angka 0 setelah angka tidak 0, angka penting. Angka 0 di antara angka tidak 0 juga angka penting. Ya, jadi ada 4. Sekarang nomor 11 kita akan kerjakan. Seorang siswa menggunakan jangka sorong ya untuk mengukur rusuk-rusuk sebuah tablet silikon yang berbentuk balok seperti sampai ke per 10 mm terdekat. Panjang rusuk adalah 10,4, 6,3, dan 2,3 mm sesuai dengan aturan angka penting, maka hasil terbaik menyatakan volume tablet itu, volume adalah panjang ya kali lebar kali tinggi. Tetapi angka penting yang boleh ditulis paling banyak adalah banyaknya angka penting yang paling sedikit. Ya, di sini banyak angka penting yang paling sedikit adalah 2. Ya. Jadi hasilnya nanti ya paling banyak boleh dinyatakan adalah dengan 2 angka penting. Ya, seperti ini. Jadi jawabannya yang E. Ya, untuk detailnya kalian sendiri. Ya, jadi intinya dari sini sudah kelihatan bahwa jawabannya yang E. Karena banyak angka penting yang diizinkan dalam proses perkalian adalah sebanyak angka penting paling sedikit. Oke. Nomor 12. Besar resultan ketiga vektor. Untuk mengerjakan seperti ini paling enak kita gunakan tabel. Kita standar aja kerjanya. Ya. Jadi ada F1,
ada F2, ada F3. Di sini saya bagi menjadi 3 tabel. Ini untuk F1, ini untuk F2, dan ini untuk F3. Masing-masing proyeksi terhadap sumbu X dan sumbu Y akan kita hitung, terus kita total nanti. Ya, besar resultannya nanti kita gunakan rumus seperti rumus Pythagoras. Ya, jadi nanti resultan adalah akar dari sigma Fx ini kita kuadratkan tambah sigma Fy ini kita kuadratkan. Nah, F1 ya, ini adalah ada 2 ya. Jadi ada 2 menjadi 2 vektor proyeksi. Jadi F1x dan F1y. Untuk Fx-nya rumusnya adalah F cos theta. Untuk Y-nya adalah Fy adalah F sin theta. Nah, F-nya di sini adalah 4. Jadi 4 dikalikan cos theta, tetanya 30. Cos 30 adalah 1/2 akar 3. Ya, jadi di sini dan ini menghadap ke kanan. Karena ke kanan bernilai positif. Jadi ini adalah 2 akar 3. Ya. Untuk F1Y sin F-nya adalah 4 ya, dan sin 30 adalah setengah. Maka kalau dikalikan akan menghasilkan 2. Langsung kita tulis 2 di sini. Untuk di sini tadi F1-nya. Untuk F2-nya ini adalah murni pada sumbu X. Tidak ada pada sumbu Y. Dan besarnya adalah 8 akar 3. Karena arahnya ke kiri, maka ini adalah minus 8 akar 3. Arah sumbu Y-nya adalah 0. Untuk F3 murni pada sumbu Y. Dan ini adalah minus 2. Ya, besarnya. Kenapa minus 2? Karena arahnya ke bawah. Sumbu X-nya 0. Kalau ini kita jumlah, ya, maka sigma Fy-nya 0. Oh, hanya sigma Fx. Besarnya adalah minus 5 akar 3. Jadi resultannya ya langsung ini aja dipakai sebagai resultan. Oh, bukan 5 ya. Minus 6. Minus 6 akar 3. 6 akar 3, nah enggak ada jawabannya di sini. Ya, seharusnya minus 6 akar 3. Dan karena di sini hanya ditanya besar resultan saja, ya, maka kita mutlakkan. Jadi hasilnya harusnya di sini enggak ada. Saya kasih F aja di sini. Ya, sama dengan 6 akar 3. Arahnya ke kiri. Ya, kenapa ke kiri? Ini hanya murni sumbu X, sumbu Y-nya habis. Ya, sekali lagi kita cek ya. Ini adalah X-nya ini dibagi menjadi 2, benar ya? Cos 30 adalah setengah akar 3, sin 30 setengah, berarti ini 2 akar 3 dan ini 2 sudah benar. F1-nya, F2-nya adalah murni ke kiri, 8 akar 3, atau ini saya salah lihat ya. Mungkin ini angkanya 6, mungkin bukan 8. Coba kita besarkan. Oh, mungkin ini 6 ya. Kalau ini 6 ada jawabannya. Ya, ini agak kelihatan seperti 8 karena fotonya kurang jelas. Kalau itu adalah 6, ya, misalnya kita revisi itu adalah 6, ya, 6 akar 3 gitu. Nah, di sini akan menjadi 2 min 6 adalah 4 akar 3. Kalau kita revisi hasilnya ada, yaitu yang C. Ya, oke. Kita akan lanjutkan pada nomor 13. Kita scroll ke atas. Oke, sampai sini kita geser dikit ya, kita naikkan ke atas. Oke. Seperti ini ya. Oke, 3 vektor setitik tangkap terlihat seperti gambar. Besar masing-masing vektor V1 adalah 30 dan V2 juga 30 satuan. V3 40 satuan. Besar resultan ketiga vektor adalah sama dengan tadi ya. Jadi ini V1 dan V2, 3 vektor setitik tangkap terlihat pada gambar. Besar masing-masing vektor V1 30 satuan.
V1 adalah 30, ya. V2 juga 30. Ya. Terlihat di sini vektor V1 yang ke X, V2 yang ke X dan V1 yang ke X saling meniadakan. Jadi tidak perlu kita hitung. Ya, kalau ingin cepat. Ya, di sini V3-nya ini akan membuat ke kanan dan ini V2-nya akan sama-sama ke atas. Atau daripada ruwet, mending kita pakai tabel aja tetap ya. Jadi nanti X-nya ini nggak kita hitung nggak apa-apa. Jadi rumusnya tetap ya. Vx adalah V cos theta, V cos theta, dan Vy adalah V sin theta. Ya, nah, kita akan bikin bikin tabel. Nah, seperti ini. Ini ada tabel untuk V1, ini V2 dan V3. Ketiganya kita proyeksikan terhadap X dan Y. Ya. Ketiganya kita proyeksikan terhadap X dan Y. Ini adalah bagian X-nya, ini adalah bagian Y-nya, terus kita total. Ya. Jadi ini sama-sama 30. Maka Vx ya, V1x adalah ini V1-nya 30. 30 dikali cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 2. Jadi 30 dikali setengah akar 2 ya. Ini ada 2-nya. Setengah akar 2 betul ya? Setengah akar 3, maaf. Cos 30 setengah akar 3 ini akan sama dengan 15 akar 3. Ya, V1x dan V2x sama. Ya, hanya saja arahnya yang berbeda. Ya, ngitung V1 kita ngitung juga V2. V1x adalah 15 akar 3, V2 minus 15 akar 3. Ya, karena arahnya ke kiri V2-nya. Kalau V1y ini sama dengan V2y, sama-sama mengarah ke atas, ya. Proyeksinya sama-sama mengarah ke atas adalah 30 sin 30. Ya, sin 30 adalah setengah, 30 kali setengah adalah 15. Jadi ini masing-masing V1x dan V1y dan V2y ini adalah 15, di sini juga 15. Dan untuk salah tempat saya. Seharusnya bukan di sini tempatnya ya. Ini kan tempatnya V3. Saya hapus saja ini karena salah tempat ya. L. Harusnya di sini harusnya. Ini harusnya min 15 akar 3 ya. Dan di sini adalah 15, di sini juga 15. Untuk V3-nya ini murni pada sumbu X 40 ya. Jadi di sini adalah 40, pada sumbu Y-nya enggak ada ya, karena murni sama sumbu X. Nah, ini kalau jumlah adalah 40, ini kalau jumlah 30 ya. Nah, sekarang resultan adalah 40 kuadrat tambah 30 kuadrat. Ini triple Pythagoras ya, langsung saja ini hasilnya adalah 50 satuan. Ya. Karena 3, 4, dan 5 itu triple. Oke. J, kalian lanjutkan sendiri juga tidak apa-apa. Kita akan kerjakan nomor 14. Ya. Nomor 14, resultan ketiga gaya pada gambar berikut adalah, ini resultan lagi. Ya. Nah, ini biar enak saya geser sedikit aja, biar tidak terlalu makan tempat. Ya. Ini geser ke sini sedikit. Oke. Sekarang modenya diganti. Oke. Tetap aja ya. Ini kan tidak ada angkanya. Kita ngasih nama sendiri aja ya. Ini F1 ya. Ini saya kasih nama F2 dan ini saya kasih nama F3. Ya. Kemudian kita akan uraikan. Di sini adalah F1, F2, F3 ya. Kita uraikan. Ini F1, ini adalah F2,
3 ya, sampai 3 adalah F3 ini, F3 ya. Ini nanti kita uraikan terhadap sumbu X dan kita uraikan terhadap sumbu Y. Selalu bikin tabel seperti ini. Ini langkah mudahnya. Oke. F1. F1X. F1X adalah kalau X pakai cos ya. Jadi F1-nya adalah 3 dikalikan cos 60. Cos 60 adalah setengah ya. Jadi 3 dikali setengah atau 3/2. Ini tulis saja 3/2 gitu ya. Atau 1,5 juga boleh. 1, ini X maaf, F1X. 1,5. Kemudian yang Y-nya ya. Y-nya ini F1Y adalah sama ya. Ini adalah 3 tapi sin 60 ya. Jadi ini 3/2 akar 3 ya. Enak 3/2 aja ya. 3/2 akar 3. Kemudian F2 sekarang. F2 yang ini. Yang X, yang cos ya, tapi arahnya ke bawah sama dikalikan 6 tapi. Jadi F2X berarti nanti tinggal langsung aja 6 kali cos 60. Ya berarti ini 6/2 adalah 3. 3 akar 3 berarti ya. Ini adalah 3 akar 3 karena cos 60 adalah cos 60 itu setengah. Berarti itu 3. Ya, jadi ini F2-nya X-nya 3, Y-nya karena arahnya ke bawah ya, nanti minus. F2Y sama dengan 6 kali sin 60. Ya, 1/3 akar 3. 6/3 ya. 6 dikalikan 1/2 akar 3. Jadi 3 akar 3. Tapi minus ya. Di sini nanti minus 3 akar 3. Minus 3 akar 3. Sedangkan salah tempat. Nah, di sini minus 3 akar 3. Sedangkan yang F3 ini murni pada sumbu X yaitu min 3. Di sini min 3 ini adalah 0. Ya. Di sini 3 min 3 0 ini adalah tinggal 3/2 aja. 3/2 itu ya 1,5 itu. Kalau ini kita jumlah 3,5 dikurangi akar 3 menjadi minus 3/2 akar 3. Kemudian ini baru di Pitagoraskan. Ya, jadi resultan adalah ya 3/2 ini kita kuadratkan ditambah min 3/2 ya ini kita akar 3 kita kuadratkan ya ini akan menjadi 9/4 ditambah 3 kuadrat ini 9 kali 3 adalah 27 27/4 9 tambah 27 adalah 36 ya akar dari 36/4 sama dengan akar dari 9 sama dengan berarti 3. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 15. Untuk nomor 15 berikut ini disajikan diagram vektor ada F1 dan F2. Ya. F1 dan F2. F1-nya adalah kemana ini? Persamaan tepat untuk resultan R sama dengan F1 tambah F2. Ini F1-nya kelihatannya yang ini ya. F1-nya yang ini kelihatannya. Ini adalah F1 ya. Yang F2-nya adalah ini. Ya. Jadi resultan sama, kita nyari F1 nanti kita bagi menjadi X dan Y sama seperti sebelumnya. Ini F2. Ini kita terhadap sumbu X bagaimana, terhadap sumbu Y bagaimana, terus kita jumlah. F1 terhadap sumbu X-nya nggak ada. Ya. Jadi terhadap sumbu X-nya 0, terhadap sumbu Y-nya adalah plus. Karena ke atas ya, plus 2. Ya, kalau F2-nya terhadap sumbu X-nya adalah 4. Ya. Terhadap sumbu Y-nya adalah 2. 2. Kalau dijumlah terhadap sumbu X-nya adalah 4, terhadap sumbu Y-nya adalah 4. Ya. Jadi resultannya
Nah, yang terhadap sumbu X itu simbolnya I. Jadi resultannya adalah 4I, yang terhadap sumbu Y adalah J tambah 4J. Ya. Mana ini? Nah, ada. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan nomor 6. Vektor A dan B dilukiskan seperti gambar berikut berdasarkan besar resultan A tambah B. Ya. Ini adalah yang A, ini yang B. Sama, ya. Kita bikin tabel. Ini untuk yang ini untuk yang A, ini untuk yang B, ini pada sumbu X, pada sumbu Y, ya. Kita akan jumlahkan. Untuk A pada sumbu X-nya berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Pada sumbu Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 juga. Yang B sekarang pada sumbu ini 4 ya. 4 dan 4 XY-nya. Ini salah tempat kalau saya di situ. Nah, ini X-nya 4, Y-nya 4 kan gitu ya. Kalau yang B X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 4. Kalau kita jumlah ini 6, ini 8. Kalau kita cari resultannya, resultan adalah ini kuadratkan di akar ya. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini juga triple Pythagoras, hasilnya pasti 10. Ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut di bawahnya. Nomor 17. Vektor A ya besarnya 3 satuan dan vektor B besarnya 2 satuan. Bila sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah 60, selisih antara kedua vektor, ya, rumus selisih misalnya ya, ini vektor A, ini adalah vektor B. Kalau ini A, ini B. Kalau A dan B rumusnya seperti ini. Ini pakai jajaran genjang seperti ini. Ini adalah A dan B. Jadi A tambah B adalah A kuadrat tambah B kuadrat ya, plus ya 2AB cos theta. Tetapi kalau selisih ya A min B berarti kita A dikurangi B. Ini adalah min B. Min B. Ya. Jadi rumusnya nanti kalau selisih kan gini. Nah, seperti ini. Jadi A-nya dikuadratkan positif, B-nya dikuadratkan positif, karena B-nya negatif, ini jadi minus. Jadi rumusnya nanti A min B atau B min A sama saja, dibolak-balik. Ya, kalau besarnya sama, adalah A kuadrat tambah B kuadrat, ya, min 2AB cos theta. Ya, sekarang dimasukkan saja. Ya, saya kerjakan pakai warna merah. Ya. Sudutnya 60. A-nya adalah 3, ya. Di sini A-nya kita ketahui 3 dan B-nya kita ketahui adalah berapa ini? 2. Kita gunakan rumus yang bawah, maka A min B ini akan sama dengan atau B min A ya. Ini dimutlakkan saja. Ini adalah akar dari A kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah B kuadrat. B kuadrat ini adalah 4 dikurangi 2 kali A kali B, berarti 2 ya, dikali A-nya 3, dikali B-nya adalah 2, dikali cos 60. Cos 60 adalah setengah. Ya, setengah dengan 2 bisa dicoret. Maka ini akan menjadi 9 tambah 4 dikurangi 6. 9 tambah 4, 13. 13 dikurangi 6 adalah 7. Sebentar. 9 tambah 4 itu, gini aja. 9 di, sebentar ini 2 kali 3. Harus, kok enggak ada jawabannya ya? Ya, harusnya 9 dikurangi 2, 7. Harusnya akar 7 jawabannya. Jadi vektor A besarnya adalah 3 satuan dan vektor B besarnya 2 satuan. Bila sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B 60 selisih ya antara kedua vektor, seharusnya selisihnya adalah akar 7. Di sini tidak ada jawabannya. Kalau misalnya jumlah, jumlah ini ditambahkan ya. 9 tambah 4 13, 13 ditambah 6 19. Nah, kalau bukan selisih tapi ini kita koreksi menjadi jumlah ya. Ini kita koreksi menjadi jumlah. Nah, kalau jumlah kita pakai rumus ini. Kalau pakai rumus ini berarti di sininya adalah plus. Kalau plus nanti adalah
menjadi akar, 9 tambah 4 itu adalah 13, 13 ditambah 6 adalah akar 19. Jawabannya A. Ya, misalnya ini bukan selisih tapi jumlah antara kedua vektor adalah 19. Tapi kalau selisih kita pakai rumus yang bawah, ya. Selisihnya nanti akan menjadi ini 13 dikurangi 6, yaitu 7, ya. Bukan 17. Oke. Kita lanjutkan nomor 18. Untuk segmen yang pertama ini akan saya kerjakan 20 soal dulu. Ya, jadi sekarang nomor 18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut besaran yang mempunyai pernyataan yang membedakan kelajuan dan kecepatan. Nah, kalau laju ini adalah skalar, kalau kecepatan adalah vektor. Ya, ingat kecepatan vektor, kalau laju skalar. Laju tidak ada arahnya. Ya. Pernyataan yang membedakan kelajuan dan kecepatan yang sesuai adalah nomor berapa? Besaran mempunyai nilai dan satuan dan arah. Mempunyai nilai, satuan, dan arah adalah besaran ini benar. Besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Besaran satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ya, keduanya itu persamaannya, bukan membedakan ya. Besaran hanya memiliki nilai dan satuan. Ini untuk skalar, ini untuk yang vektor. Vektor, bedanya ada pada arah. Jadi pernyataan yang membedakan kelajuan dan kecepatan ini adalah 1 dan 4. 1 dan 4 adalah yang D. Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok adalah besaran turunan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang ingin kita bedakan. Ini besaran turunan. Kalau besaran yang satunya didefinisikan sendiri adalah besaran pokok. Jadi ini tidak membedakan. Nomor 19, kita scroll ke atas. Ya. Kita scroll ke atas. Nomor 19 sekarang. Loh, 19-nya mana? Atau di bawah? Wah, 19-nya belum saya berikan. Ya, jadi saya berutang nomor 19, besok akan saya berikan ya. Ternyata belum, ya. Oke, nah ini ini ada 19. Nah, ternyata nggak kelihatan, ada di sini. Ya. Ini nanti akan saya kerjakan sampai nomor 20. Jadi kalian harus bersabar ya. Untuk kemudian besok harinya baru akan saya lanjutkan. Nomor 19 gerak yang merupakan resultan perpindahan suatu benda serentak melakukan gerak lurus beraturan pada horizontal dan gerak lurus berubah beraturan adalah vertikal. Gerak yang merupakan resultan ya, perpindahan suatu benda serentak melakukan gerak lurus beraturan pada arah horizontal. Pada arah horizontalnya adalah GLB ya. Dan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal atau GLBB ini akan membuat sebuah gerakan parabola. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 20. Budini adalah seorang guru ya di sekolah dasar. Tentunya Budini harus menjaga waktunya agar tidak telat sampai di sekolah. Jika jarak antara rumah Budini dengan sekolah adalah 18 km, ini adalah rumah Budini, ini adalah sekolah, ya. Ini sekolah, saya gambar besar. Sekolah, ya. Adalah 18 km. Jarak dari sini ke sini adalah 18 km. Dan Budini hanya bisa mengendarai mobil dengan pelan, kecepatannya 36 km per jam. Jadi kecepatan mobilnya adalah 36 km per jam. Ya. Sedangkan jam sekolah masuknya pukul 7. Di sini 07.00. Ya, Budini harus berangkat ke sekolah agar tidak telat itu pukul berapa? Oke. Ini berarti kita punya rumus S sama dengan V kali T. Ini adalah
GLB, gerak lurus beraturan. Untuk menghitung waktu sama dengan S dibagi V. Di sini jaraknya adalah 18 km, sedangkan waktunya kecepatannya adalah 36. Ini sama dengan 18 dibagi 36. Ini sama-sama kita bagi 6, ini dapat 3/6 atau 1/2. 1/2, jadi setengah jam. T adalah 1/2 jam. Kalau setengah jam harus berangkat di sini adalah 7.00, berarti harus berangkatnya adalah jam 6.30. Ya, karena setengah jam. Ya, ini sama dengan 30 menit. Jadi seharusnya ini 7.00, seharusnya di sini Budini harus berangkat ke Sekolah agar tidak telat pukul minimal ya jam tepat ya, nggak telat itu 6.30 harusnya. Ya, jadi tidak ada jawabannya. Mungkin ini jawaban untuk F ya. F jam 6.30. Sekali lagi kita baca ya, siapa tahu ada yang tidak teliti. Budini adalah seorang guru di sekolah dasar, tentunya Budini harus menjaga waktunya agar tidak telat sampai sekolah. Jika jarak rumah Budini dan sekolah adalah 18 km ya, dan Budini hanya bisa mengendari mobilnya dengan kecepatannya 36 km per jam, sedangkan jam sekolah masuknya pada pukul 7.00, Budini harus berangkat ke sekolah agar tidak telat adalah pukul, ya seharusnya jawabannya adalah karena di sini ketemunya setengah jam, ya maka seharusnya berangkatnya pukul 6.30, tapi tidak ada jawabannya. Oke, ini sudah sampai nomor 20. Masih banyak yang akan saya bahas ya, kebalik seharusnya zoom out. Di sini akan banyak, selebihnya akan saya kerjakan pada sesi berikutnya. Oke. Untuk atau video berikutnya. Jadi ini akan saya split menjadi 2 video ya. Jadi tunggu saja untuk kelanjutan dari episode latihan PAS atau UAS.